10 tahun, ada 8 tahun itu 2 kali dikirim. Itu pun datangnya orang tua ke pesantren bukan bawa uang, hanya untuk menuangkan kerinduannya antara orang tua dengan anak. Ketika datang orang tua bukannya ngasih uang, tapi hanya ngasih doa yang indah. Saya sempat menangis waktu itu ketika orang tua datang. Biasanya kalau di pesantren itu ada orang tua datang tuh dapat kiriman, Iya, benar. kiriman gitu. Sehingga teman-teman tuh ngejar, Ajis tuh ada orang tuanya datang. Jadi asumsi mereka pasti ada, wah kiriman nih gitu Kiriman, kan. ya. Ternyata orang tua saya nggak bawa apa-apa gitu Iya, kan, benar. nggak bawa apa-apa. Nah di situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, malam ini saya lagi ngobrol-ngobrol santai nih, pengen sedikit-sedikit tanya-tanya sama Kang Ajit nih ya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu teman-teman semua. Kang Ajit ini, beliau itu salah satu dari keluarga Ustadz Hidayatullah. Jadi peranan beliau ini sangat penting di Pondok Pesantren Al Hidayah ya teman-teman. Saya mau sedikit tanya-tanya nih sama Kang Ajit nih. Kisah beliau ini teman-teman ya sangat menarik sekali. Semasa beliau di pesantren gitu. Jadi saya pernah ngedengar sekilas gitu, sedikit terharu lah ya. Jadi saya mau tanya langsung ke Kang Ajitnya, seperti apa sih dulu beliau itu lagi di pesantren tuh, atau dari rumah bisa berangkat ke pesantren tuh. Kang Ajit gimana tuh ceritanya dulu tuh? luar biasa. Jadi sebenarnya kita itu bukan bahasanya antri ya. Kalau dulu itu pernah orang tua berkata, dari lulus SD itu selalu orang tua menggemborkan arahnya adalah belajar agama. Salah satunya yaitu mengaji Al-Quran. Sehingga ketika lulus sekolah SD itu bergegasnya bukan ranah ke pendidikan umum, karena orang tua itu mendorongnya selalu kencangnya ke pendidikan agama. Sehingga ketika lulus SD langsung kita berangkat ke pesantren. Itu juga dengan kemauan sendiri dan sekaligus juga dorongan orang tua sangat luar biasa kencang, karena memang pengen anak-anaknya itu adalah pinter di bidang ngajinya. Jadi walhasil setelah itu kami juga menghargai keinginan orang tua itu, karena dulu orang tua begini, Dajis, kamu cari ilmu pendidikan umum itu hanya sebatas itu saja. Itu orang tua seperti itu. Jadi akhirnya kita juga lama-lama terdorong juga. Kata-kata saya pernah berbicara dengan orang tua. Kata saya, Bah, pendidikan umum itu kita penting. Iya, penting, sangat penting. Tapi yang penting, tapi lebih penting lagi itu adalah belajar agama. Karena agama itu adalah penunjang dunia dan akhirat. Terus kalau yang saya tangkap gitu ya, yang saya suka dengar dari saudara-saudara yang lain, jadi Kang Ajit itu artinya keluar dari rumah menjadi seorang santri atau mondok ya, mencari pendidikan ilmu agama. Saya dengar cerita itu dengan latar belakang, ya mohon maaf gitu ya Kang Ajit ya, dengan latar belakang ekonomi yang memang serba kekurangan tuh. Ceritanya gimana tuh Kang Ajit tuh? Jadi memang kita itu terlahir dengan keluarga yang tidak punya secara ekonomi ya. Kita di garis besar artinya secara ekonomi.
karena ya zaman dulu kita bahas lagi, cari uang itu sangat sulit sekali, sehingga orang tua juga sebuah punya keinginan, sekalipun orang tua itu tidak punya secara ekonominya, tapi punya inginan, cita-cita bahwa anak-anak nanti jangan seperti kita, kata abah, seperti abah. Kalau jadi kita berangkat mondok itu hanya berangkat dengan niat, dengan dorongan doa, dengan doa kedua orang tua itu, sehingga waktu itu kita berangkat kalau nggak salah uang 21.000 itu jam berangkat kita nyantri. 21.000 itu mungkin zaman dulu perbanding sekarang berapa ya. Kita berangkat dengan niat bismillah dari rumah, kita berangkat dengan orang tua, dititipkan di sana, hanya megang titipan uang itu 21.000. Pertama kita proses itu mondok, di belajar masak itu, belajar ngaji itu di pondok Wera, Haji Rusdi ya, Rusdi itu pesantren Datul Qulub. Itu kita di sana hampir 2 tahun. Luar biasa ya. 2 tahun di sana kita bertahan hidup sambil belajar Terus ngaji. pernah dengar-dengar katanya Kang Ajit itu jadi teman-teman ya. Kalau saya sekilas mendengar tuh terharu nih teman-teman. Katanya Kang Ajit sempat ikut ya cari-cari tambah-tambahan buat makan, buat jajan tuh. Gimana itu ceritanya waktu itu Kang Ajit tuh? Iya, karena begini, kalau santri-santri yang lain itu kan biasa setiap bulan ada kiriman gitu kan, ada yang nengok orang tuanya datang gitu kan, berdatangan yang disebutnya sambangan atau kunjungan santri. Kebetulan orang tua saya emang nggak pernah datang, tapi dengan nggak datangnya itu saya memahami gitu di waktu itu, karena memang saya dasarnya tahu bahwa saya orang yang tidak mampu. Nah, sehingga dengan seperti itu kami juga berupaya supaya bisa menghidupi walaupun dengan cara berjuang sendiri gitu. Jadi orang-orang pagi itu ngaji dengan kiai-kiainya, kayak dengan ustadz-ustadznya, dengan kiainya. Saya mau jam 4 pagi itu berangkat ke Cilegon, ikut kuli dengan teman-teman yang ada di sana, dengan orang-orang yang ada di pasar. Ya, kalau bahasa kasarnya bahkan mengalami dagang jualan plastik kantong itu ya. Kalau dulu plastik kantong ketika ada orang belanja Subuh tuh ya. iya, ditawarin, Bu, plastik kantongnya Bu, plastik kantong. Kalau nggak salah waktu itu harganya 100 perak dalam satu plastik itu. Ya seperti itu aja sampai jam 8, karena jam 9 itu kita juga waktu mengaji. Jadi setelah jualan itu kita juga ada sisa buat beli beras 1 liter, buat beli lauknya gitu kan, ikan gitu kan, ya kadang tempe ya sedapatnya. Nah setelah nih punten nih Kang Ajit, setelah dari Wera terus Kang Ajit tuh kemana lagi tuh? Pesantren tuh katanya pernah ke Kiai Abdullah katanya ya. Nah, karena kebetulan Ajis itu waktu di Wera itu kita juga temannya besar-besar, sehingga kita bertahan 2 tahun, ingin cari pengalaman lagi. Kita berangkat ke Abu Abdullah Rahim Calung Celame Serang itu tahun 2023. Kita kena berangkat tahun 2000, sampai tahun 2022 di Wera. 2023 kita berangkat ke Serang Calung itu sampai tahun 2000. Pertahanan hidupnya sama, cerita hidupnya sama. Jadi teman-teman nih, saya itu menyingkapi perjalanan Kang Ajit gitu dengan kakak-kakaknya itu memang nyaris sekeluarga itu mereka itu punya nyali petarung semua teman-teman. Jadi dengan keterbatasan tapi kegigihannya sangat luar biasa nih teman-teman, menginspirasi buat kita semua.
Nah setelah dari situ gimana itu ceritanya sampai sehingga Kang Ajit itu istilahnya bersama-sama dengan pimpinan tuh ya Ustadz Hidayatullah mendirikan satu pondok pesantren boarding school ini gitu. Kalau Ustadz Hidayatullah kan memang jenjang pendidikannya artinya memang dari boarding school. Nah terus kalau Kang Ajit ini pendidikan formalnya itu bisa sampai sebegini gitu ya teman-teman ya. Jadi Kang Ajit ini sekarang kuliah ya Kang Ajit ya. Iya. Jadi di waktu itu Ajis sama sekali tidak ada minat untuk belajar di pendidikan umum. Jadi sama sekali. Karena apa? Karena memang sudah kita arahnya selalu ingat terngiang dengan ucapan orang tua, sehingga tarik minat untuk pendidikan formal itu enggak ada. Tapi kakak saya dengan Pak Ustadz Hidayatullah itu selalu mengarahkan, artinya untuk kita ke depan bahwa kehidupan yang akan datang itu pasti. Nah sehingga waktu itu tahun 2004 suruh sekolah, sedangkan kita sudah nganggur, seharusnya lulus gitu SMP, itu suruh sekolah. Nah tentu saya malu kan. Kata saya gimana caranya Ustaz, kata saya seharusnya kelas 3 kalau kita masuk kelas 1 gitu. Udah kata yang penting gak mau sekolah, saya sekolah. Sehingga saya juga alhamdulillah lulus MTS itu tahun 2005, tahun 2005. Dengan perjuangannya ya sangat luar biasa ya. Mungkin namanya ya tadi itu kita berbicara latar belakang juga. Makanya dulu abro juga ya tadi itulah kalau cerita kisah kasih sedih itu bahagia dengan sedih, sedihnya banyak sedihnya gitu. Tapi sedih di situ bukan berarti tersisihkan dengan orang tua, tidak. Justru saya akan rasa bangga, akan merasa bahagia jauh dengan orang tua, akan tapi dengan menuntut ilmu. Sementara itu ya. Ya kalau kita ceritakan dibandingkan santri-santri sekarang sangat jauh sekali. Dibandingkan pendidikan atau nyantri zaman dahulu. Kalau sekarang makan tinggal makan. Iya kan. Ketika jajan hampir setiap juga minggu, bahkan hampir bukan bulanan lagi ya. Kalau Ajis dalam sekian tahun nyantri kayaknya terhitung 2 kali dikirim. Itu nyantri 10 tahun, 8 tahun itu 2 kali dikirim. Itu pun datangnya orang tua ke pesantren bukan bawa uang, hanya untuk menuangkan kerinduannya antara orang tua dengan anak. Ketika datang orang tua bukannya ngasih uang, tapi hanya kasih doa yang kita. Saya sempat menangis waktu itu ketika orang tua datang. Biasanya kalau di pesantren itu ada orang tua datang tuh dapat kiriman, benar, kiriman gitu. Sehingga teman-teman tuh ucap, Ajis tuh ada orang tuanya datang. Jadi asumsi mereka pasti ada wah kiriman nih gitu kan. Ternyata orang tua saya nggak bawa apa-apa gitu kan, nggak bawa apa-apa. Nah di situ tapi saya ambil langkah, sekalipun orang tua tuh nggak apa-apa. Sempat saya ngutang di warung saya ngutang, beli ini, beli kue, beli ini, jadi seolah-olah itu adalah bawaan orang tua saya. Berarti luar biasa nih Kang Ajit, sangat luar biasa lah. Nah jadi saya mau tahu nih Kang Ajit ya, artinya sedikit lah saya mau tahu gimana tercetusnya atau munculnya keinginan tuh antara Kang Ajit dengan Ustadz Hidayatullah tuh mendirikan satu pendidikan ya yang ada di Kampung Cibanteng ini ya. Ya dulu bayangannya Kang Ajit tuh seperti apa sih gitu, karena yang saya lihat tuh, yang saya amati nih teman-teman ya, beliau ini sangat dekat sekali sama Ustadz Hidayatullah ya teman-teman ya. Jadi memang sering ini ya, dan saya pengen tahu tuh kayak mana tuh. Iya, kalau kita berbicara pesantren sekarang segitu megah, sekarang saya katakan megah dengan puji syukur kehadirat Allah ya. Sebenarnya tidak ada nggak ada hayalan sama sekali. Karena apa? Karena kita mengkajinya orang tua saya tidak mampu.
dengan hinanya keluarga saya dulu, wah kamu mah Mas Ri ibaratnya orang tua saya itu dulu banyak sekali orang yang ngecam ke orang tua saya karena memang dasarnya orang yang tidak mampu. Kamu anak di sekolah ini nyantri, memang kamu kebiayaan gitu kan. Kamu nggak punya makan aja sama kodong tangkil, Jakarta kalau bahasa Indonesia aja mah daun melinjo gitu kan. ya. Daun melinjo. Tapi dengan ucapan seperti itu, orang tua itu bukan turun ampere, tapi naik ampere. Naik ampere dalam hal yang positif. Menunjukkan gitu kan, bahwa nanti anak saya juga satu saat nanti akan mengemban derajat orang tua, walaupun sekalipun saya orang tidak punya. Sehingga dengan dasar itu, dengan ada rasa semangat belajar tapi tidak mimpi bahwa akan punya pesantren. Berarti ini. dulu awalnya di Al Hidayah ini santri kobong juga dibikin Kobong, jadi walhasil waktu itu kita dengan pencetusan orang tua saya dan didampingi juga anaknya Pak yang laki-laki yang kedua tadi. Iya. Pulang waktu itu di pesantren tahun 2006 2007 itu posisi masih di pesantren. Tapi kita masih bolak-balik mendirikan sebuah paguyuban, Pak. Jadi belum terbentuk pesantren. Paguyuban Kori-Kori Ustadz Hidayatullah dengan Ustadz Haji Fatoni. Karena beliau itu Ustadz Haji Fatoni itu memang punya di bidang seninya. Satu seni di tarik suara. Jadi Ustadz Edi Fatoni itu teman-teman adik di bawah Ustadz Hidayatullah, kakak Kang Ajit ya, gitu. Kakak kedua. Jadi itu awalnya paguyuban. Siapa yang pendirian? Kita keluarga. Salah satu Ustadz Dayat, Ustadz Edi Fatoni itu kakak saya juga yang kedua. Dari satu-satu awalnya dari tetangga-tetangga belajar tarik suara, kori, al-kirab dan lain sebagainya, ya yalilan, marhaba dan sebagainya yang sifatnya kesenian tarik suara. Nah karena dari bulan ke bulan, namanya jaringan, ada yang dari kampung ini, kampung itu kan tidak berdatangan banyak sekali. Nah sehingga ada yang nginap awalnya satu, karena memang pulangnya jauh. Pulangnya jauh. Katanya Pak Ustadz, kalau saya pulang terlalu jauh, bikin aja sih kobong satu, katanya biar saya tempat tidur. Akhirnya dengan seperti itu pertimbangan terbuatlah gubuk satu. Karena memang ada gubuk yang jauh, akhirnya nginep sampai terbuat 2 sampai 3 sampai banyak, gitu kan. Itu proses awalnya paguyuban, belum terbentuk pondok pesantren. Di tahun 2009 itu sudah terbentuk pondok pesantren, tapi masih kobong juga, masih salaf ya, masih kobong, pondok rombeng. Jadi sama dipimpin dengan oleh Ustadz Hidayatullah dengan keluarga orang tua saya juga. Nah walhasil di situ sedikit-sedikit kita berkembang. Tahun 2010 kita 2008 ada program Wajar Dikta 9 tahun. Kejar paket ya, kejar paket C ya. Wajar Dikta 9 tahun itu karena memang ada yang nyantri ini juga di usia-usia memang masih layak di dunia pendidikan. Sehingga Ustadz Dayat juga dan Ustadz Tony dan orang tua juga bergegas mengikuti program 9 tahun. Ada aula, tugas isto dan tugas SMA itu paket C. Gitu. Paket A, paket B, paket C. Jadi 2008, 2009, 2010 kita masih berjalan pada 2010 akhirnya menggali lagi gitu. Karena memang program Wajar Dikta itu program yang artinya tidak secara kontinuer tidak berkelanjutan. Karena mau sekolah kan itu kan sekolahnya orang-orang yang putus sekolah ya, program. Sehingga akhirnya membuat mendirikan sekolah formal. Gitu. Jadi berdiri sekolah formal itu tahun 2010 SMP, 2012 itu SMA. Alhamdulillah dengan proses sampai sekarang ini, dengan awal kita mendapatkan siswa 9 orang siswa peserta, sampai tahapan 3 tahun itu masih kita mendapatkan cuma 20 siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 1 ini waktu itu.
Tapi terus dengan upaya keluarga dan sebagainya, karena saat ini alhamdulillah sekarang siswa itu sudah mencapai 200 siswa bahkan lebih. Berarti sangat luar biasa nih teman-teman ya, kalau mendengar cerita perjalanan dari Kang Ajis. Jadi sangat menginspirasi nih teman-teman, yang artinya saya menyingkapi dari cerita beliau ini, tidak ada yang tidak mungkin ya, berarti ya Kang Ajit ya. Iya dong. Tidak ada yang tidak mungkin Ngopi teman-teman. dulu, ngopi dulu. Tidak ada yang tidak mungkin. Selagi kita punya keinginan dan diiringi dengan yang pasti dorongan dan doa orang tua. Wah, teman-teman, itu sangat luar biasa. Itu adalah jagat. jadi buat teman-teman, dengan mendengarkan cerita Kang Ajit nih, artinya teman-teman yang mempunyai fasilitas di antara keluarga, gitu, orang tua, kalau bisa gitu, artinya dimanfaatkan dengan baik, selalu kejar mimpi dan selalu berusaha ya gitu. Karena kita sebagai manusia biasa hanya bisa berusaha ya Kang Ajit ya. Dan kata Kang Ajit tadi, tidak terpintas ya, tidak terpintas sama sekali dengan berdirinya Pondok Pesantren Al Hidayah Boarding School ini. Tapi ternyata terbukti gitu, alhamdulillah teman-teman. Sebenarnya sangat sederhana sekali, bahwa hidup manusia itu sudah ada takarannya. Kita tidak boleh memandang sebelah mata. Allah sudah menggarisi dalam kehidupan setiap manusia. Ada yang kaya, ada yang juga yang miskin. Tapi pada dasarnya antara kaya dengan miskin saling membutuhkan. Iya. Artinya kita tidak boleh mengecam bahwa dia adalah orang yang tidak mampu. Tuh. Karena kita tidak tahu rahasia Allah bahwa yang tidak mampu juga akan jadi orang kaya. Dan kita juga tidak tahu rahasia Allah orang yang kaya akan menjadi orang yang miskin. Artinya bahwa kita sesama manusia, kita harus saling menghargai. Karena pada dasarnya manusia di mata Allah itu semuanya sama. Hanya orang yang berbeda di hadapan Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang takwa. Hanya itu saja pesan saya, jangan pernah memandang seseorang itu dengan sebelah mata. Karena Allah sudah menggarisi setiap kehidupan manusia punya kekurangan dan kita hargai itu. Hanya itu yang kami bisa sampaikan kepada semua teman-teman. Kita jangan pernah putus asa dengan kekurangan kita, bahwa Allah juga dengan kekurangan itu adalah suatu kebutuhan orang lain. Dengan kita juga jangan merasa lebih, karena kelebihan kita juga ada yang orang yang lebih lagi di atas kita. Hanya itu saja mungkin yang kita bisa sampaikan. Baik teman-teman semua, terima kasih buat Kang Ajitnya yang sudah memberikan sedikit cerita ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita semua. Artinya kita menyingkapi perjalanan beliau sangat luar biasa sekali. Ya begitu, segitu saja teman-teman obrolan malam ini. Ya ini hanya sekedar ngobrol Ya, ngobrol santai aja. santai gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa buat teman-teman like dan subscribe channel Pondok Pesantren Al Hidayah, serta ada channel Kang Ajit nih. Channel apa Kang Ajit? Al Hidayah apa? Al Hidayah Mancak. Al Hidayah Mancak. Jadi dua-duanya memang sebenarnya sama gitu, satu produk satu produk nih teman-teman. Cuman beda manajemen. Ya oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.